pembahasan kita tadi di awal. Tadi, halo, halo Pak, lanjut Pak. ya. Tadi kita telah menyampaikan apa yang menjadi materi kita di minggu yang lalu, yaitu perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam berhijrah. Kita tahu betapa sulitnya, betapa panjangnya perjuangan yang dialami oleh Nabi Muhammad beserta kaum muslimin dan muslimat dalam berhijrah, menentang resiko yang sangat tinggi, yaitu sampai menempuh perjalanan yang cukup jauh dari Makkah ke Madinah. Dan untuk pelajaran hari ini, kita akan mempelajari perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Sini nanti akan saya bagikan materi yang berkaitan dengan perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Ya, sebentar akan saya bagikan, akan Bapak bagikan ya. Mohon diperhatikan. Dia mau ini itu di poin ya. Bagaimana? Kenapa enggak bisa keluar dah? Enggak bisa apa kan? Ini ya. Bagaimana Pak Ahmad? Oke, belum nampak. Maaf Pak, ini waktu Zoom Ya. kita tinggal 10 menit lagi ya, sebelum kita keluar dan masuk lagi nanti. Iya. Iya, tinggal 10 menit Enggak lagi. bisa jalan dia. Lanjut aja mungkin Pak Ahmad. Lanjut aja mungkin Ya. Pak Ahmad. Intinya pelajaran kita ini di sini yaitu tentang bagaimana perjalanan perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Madinah. Jadi di sini ada ya yang termasuk dalam kebijakan pemerintahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Yang pertama kebijakannya adalah mendirikan masjid, yang mana masjid yang dijadikan sebagai tempat peribadatan juga dijadikan sebagai tempat pertemuan, mengadili perkara dan sebagainya. Kemudian yang kedua, langkah kebijakan yang diambil oleh Nabi dalam melaksanakan pemerintahan di Madinah, yaitu yang tidak kalah pentingnya adalah yaitu mempersaudarakan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Yang mana kaum Ansor dan kaum Muhajirin ini adalah bisa dipersaudarakan tanpa mereka ini menganggap bahwa orang-orang Mekah, yaitu orang-orang Ansor, orang-orang Muhajirin itu adalah sudah menganggap sebagai saudara sendiri.
Baru selanjutnya langkah yang tidak kalah pentingnya juga adalah dalam hal membangun peradaban, bahwa di Madinah itu adalah menjadi peradaban baru, yaitu bisa berkomunikasi dan berhubungan tanpa ada saling mengganggu dengan kaum Yahudi yang juga merupakan penduduk daripada masyarakat Madinah. Baru selanjutnya melaksanakan sosial dan kemasyarakatan yang baru. Di Madinah itu fungsi sosial dan kemasyarakatan sebagai multikultural dan multi agama bisa dipersatukan dan bisa dijadikan menjadi kerukunan yang sangat rukun dan damai di bawah pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Namun dalam hal ini terdapat juga gangguan dan ancaman yang dialami oleh Nabi Muhammad dalam melaksanakan dakwahnya. Hal ini dikarenakan karena setelah kaum Yahudi itu mengetahui bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, yang bukan berasal dari golongan mereka, Bani Israel, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Taurat, maka perhatian dan sikap kaum Yahudi ini menjadi berubah, menjadi menekan, menjadi menebar ancaman, setidaknya mengganggu keberadaan Islam dan keberadaan Nabi Muhammad. Biarpun enggak terlalu serius dalam ancaman tersebut, tapi sudah menjadi ancaman bagi perkembangan agama Islam di Madinah. Selanjutnya ada juga ancaman yang datang dari kaum-kaum munafik, yang mana kaum munafik ini yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, akan tetapi mereka secara rahasia mengadakan tipu daya terhadap kaum muslimin, berkhianat dan suka menjelek-jelekkan, bahkan mengadu domba sesama kaum muslimin. Selanjutnya ada juga yang ketiga ancaman yang paling serius, yaitu datang dari golongan kafir Quraisy di Mekah, yang istilahnya secara hubungan sosial dan hubungan perdagangan mengganggu keberadaan kaum muslimin dan muslimat yang di Madinah. Dan dari ancaman tersebut, Nabi Muhammad dengan tegas menyikapi terutama yang berkaitan dengan ancaman yang datang dari kafir Quraisy. Hal ini dilakukan Nabi karena dalam masa tersebut juga ayat yang mengenai peperangan dalam Islam itu telah diizinkan dengan dua alasan. Yang pertama, untuk mempertahankan diri. Islam telah diizinkan untuk berperang untuk mempertahankan diri dan dari miliknya, untuk menjaga harga dirinya. Kemudian menjaga keselamatan dan mempertahankan kepercayaannya dan mempertahankan orang-orang yang menghalang-halangi tentang sejarah agama Islam. Maka dari itu terjadilah perang Badar, yang mana pada tahun 300 pada tanggal 17 Ramadan terjadilah perang Badar, yang pada tahun kedua Hijriah terjadilah perang Badar yang jumlah tidak seimbang jumlah pasukannya. Kaum muslimin hanya berjumlah 313 orang, sementara kaum kafir Quraisy 1000 orang. Tapi hal ini tentu Nabi Muhammad SAW memasang strategi
strategi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah dengan menguasai penampungan air, yang mana penampungan air ini adalah hal yang sangat dibutuhkan kedua belah pihak dalam berperang ini. Dari hal itu, kemudian kekuatan kafir Quraisy itu jadi mudah kelelahan, berkurang antara mereka kekurangan sumber air. Di samping pertolongan Allah kepada kaum muslimin juga sangat besar. Makanya dalam hal itu kaum muslimin mendapat kemenangan yang sangat gemilang dalam perang Badar. Maaf Jadi, ya Pak, ini ya. tinggal 2 menit lagi waktunya sebelum kita Ya. tutup. Oke, iya Bu. Maksudnya, Iya. ya bisa lanjut. Kemudian perang selanjutnya adalah perang Uhud yang juga terjadi pada tahun setelahnya, hanya untuk rasa ingin balas dendam kaum kafir Quraisy terhadap atas kekalahan pada perang Badar. Baru ada lagi satu lagi ancaman juga, yaitu perang Ahzab ataupun perang Khandaq. Kenapa disebut perang Khandaq? Karena perang ini di kaum muslimin membuat parit. Khandaq artinya parit, sekeliling kota Madinah sebagai benteng pertahanan. Ada juga disebut perang Ahzab karena kaum kafir Quraisy itu bersekutu. Ahzab itu artinya bersekutu dengan orang-orang kafir selain penduduk Mekah, orang-orang kafir yang tinggal di sekitar Jazirah Arab selain kota Mekah. Mereka bersekutu melawan kekuatan Islam. Inilah yang menjadi materi kita pada kesempatan ini. Sebelumnya saya akan memberikan tugas kepada kelompok yang telah kita susun tadi. Kemudian Ustaz saya akan membagikan lembar kerjanya ya. Ini nanti akan dikerjakan secara berkelompok, yang mana materi di atas yang telah saya jabarkan